Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, selama 1000 tahun lebih, Nusantara kita ini jadi panggung buat sebuah saga kekuasaan, budaya, dan perdagangan yang wah, luar biasa. Ini adalah kisah tentang gimana kerajaan-kerajaan besar lahir, mencapai puncak kejayaan, dan akhirnya mewariskan jejaknya sampai ke kita hari ini. Nah, ini nih pertanyaan besarnya yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah kepulauan ya, yang terdiri dari ribuan pulau, bisa melahirkan kekuatan-kekuatan raksasa yang nggak cuma menguasai wilayahnya, tapi juga jadi pusat peradaban dunia pada masanya. Perjalanan kita kali ini bakal kita bagi jadi 5 babak. Kita mulai dari awal banget, terus kita lihat gimana adidaya maritim muncul, persaingan sengit di Pulau Jawa, sampai lahirnya Imperium Pemersatu, dan tentu aja warisan abadi yang masih ada sampai sekarang. Sip, kita mulai dari babak pertama. Coba deh bayangin, kerajaan-kerajaan awal ini tuh kayak para perintis. Mereka yang pertama kali coba-coba gitu. Mereka belajar gimana caranya gabungin kepemimpinan lokal dengan pengaruh baru yang datang dari India, menciptakan sebuah model kekuasaan yang benar-benar baru di Nusantara. Dan langsung aja kita kenalan sama 3 pemain besar pertama. Ada Salakanegara di Jawa Barat, Kutai di Kalimantan, dan Tarumanegara juga di Jawa. Mereka ini bisa dibilang para pionir yang benar-benar meletakkan fondasi sistem perdagangan, agama, dan konsep raja yang bakal membentuk sejarah Nusantara selama berabad-abad ke depan. Nah, biar nggak bingung, lihat tabel ini. Ini bakal jadi panduan kita. Anggap aja ini contekan kita buat menjelajahi sejarah 1000 tahun lebih. Semua nama penting, lokasi, ada di sini. Jadi kita bisa terus ikutin alurnya. Oke, kita zoom in ke Kutai dulu. Ini kerajaan Hindu tertua yang buktinya paling kuat, yaitu Prasasti Yupa. Dan rajanya yang paling terkenal, Mulawarman. Wah, dia ini bikin standar baru soal gimana seorang raja harusnya bertindak untuk menunjukkan kesalehan sekaligus kekuasaannya. Dan caranya itu loh yang menarik banget. Di Prasasti Yupa itu diceritain kalau Mulawarman menyedekahkan ribuan ekor sapi ke para Brahmana. Ini bukan sekedar amal ya. Ini tuh sebuah political move yang super cerdas. Dengan begitu, ia secara efektif mengikat kekuasaannya dengan restu dari kaum agamawan. Oke, dari Kalimantan kita lompat ke Pulau Jawa. Di sini kita ketemu Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Dan dia ini bukan cuma sekedar raja biasa. Di mata rakyatnya, dia itu jauh lebih dari itu. Warisan Purnawarman itu konkret banget, bisa dilihat. Ada prasasti Tugu yang cerita soal dia bangun kanal raksasa. Coba bayangin, proyek sebesar ini bukan cuma ngatasin banjir atau bikin panen melimpah, tapi ini tuh pameran kekuasaan. Dia nunjukin kalau dia bisa mengatur alam demi kesejahteraan rakyatnya. Dan ini nih puncaknya, kekuasaan Purnawarman itu dianggap saking hebatnya sampai-sampai dia dianggap titisan Dewa Wisnu. Ini bukti gimana kepercayaan Hindu udah meresap banget ke konsep raja. Raja itu bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin spiritual. Oke, babak kedua. Sekarang kita lihat model kekuasaan yang beda 180 derajat. Sebuah kerajaan yang kekuatannya bukan dari tanah, tapi dari laut. Selamat datang di eranya Sriwijaya. Terus apa sih maksudnya Imperium Maritim? Gampangnya gini, mereka nggak butuh sawah yang luas karena sawah mereka itu ya lautan. Cukup dengan ngontrol jalur perdagangan, nyiapin pelabuhan aman, dan narik pajak dari kapal-kapal yang lewat, mereka bisa kaya raya. Mereka itu kayak penjaga gerbang sekaligus kasir ekonomi dunia pada zaman itu. Kekuatan Sriwijaya itu ada di 3 hal utama. Pertama, jelas lokasinya strategis banget, nguasain Selat Malaka dan Sunda. Kedua, dia jadi pusat jual beli barang mewah. Dan yang ketiga, ini yang paling jenius, Sriwijaya jadi pusat belajar agama Buddha. Ini bukan cuma soal agama loh, ini diplomasi kelas kakap. Dengan jadi pusat ilmu yang didatengin sarjana kayak I Ching dari Tiongkok, Sriwijaya bangun jaringan internasional yang kekuatannya mungkin melebihi armada lautnya. Nah, sementara Sriwijaya lagi jaya-jayanya di laut, di Pulau Jawa ceritanya beda lagi. Di sana muncul kerajaan-kerajaan darat yang kuat banget. Mereka siap nantang model maritim dengan kekuatan agraris mereka. Nah, di sini kita lihat pertarungan 2 model kekuasaan. Di satu sisi ada Sriwijaya, kekuatannya cair, ngikutin arus dagang. Di sisi lain, Mataram kuno yang kekuatannya nancap kuat di tanah subur vulkanik Jawa. Ibaratnya laut versus darat. Dan persaingan di Jawa ini melahirkan dinasti-dinasti hebat secara bergiliran, mulai dari Kalingga, terus Mataram kuno yang super megah, Kediri yang budayanya tinggi, sampai ke Singasari yang ambisius, masing-masing ninggalin jejaknya.
Ada satu cerita legendaris dari Kalingga soal Ratu Shima yang hukumnya super tegas. Katanya ada kantong emas ditaruh di jalan dan bertahun-tahun gak ada yang berani nyentuh. Ini jadi simbol gimana Kalingga itu dikenal sebagai kerajaan yang adil dan tertib banget. Terus ada Mataram kuno, si pembangun agung. Yang unik dari mereka, kerajaan ini dijalankan oleh dua dinasti yang beda kepercayaan, tapi bisa hidup bareng. Dinasti Shailendra yang Buddha bangun Borobudur, dan dinasti Sanjaya yang Hindu bangun Prambanan. Luar biasa kan? Dan hasilnya, ya kita bisa lihat sendiri kemegahannya sampai sekarang. Dan sekarang, kita sampai di puncak cerita. Sebuah imperium yang berhasil menggabungkan dua kekuatan, laut dan darat. Menciptakan sebuah negara adidaya yang gak ada tandingannya di Asia Tenggara saat itu. Inilah dia, Majapahit. Di zaman keemasannya, di bawah Raja Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit itu, hampir seluruh wilayah Indonesia modern. Coba bayangin skalanya, gede banget. Dan di balik semua ini, ada ambisi satu orang, Mahapati Gajah Mada. Sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa, itu kayak deklarasi misinya. Aku nggak akan istirahat sebelum Nusantara bersatu. Sumpah inilah yang jadi bahan bakar ekspansi Majapahit. Oke, babak terakhir. Tapi ini bukan soal keruntuhan ya, ini justru soal warisan yang bertahan hidup. Jadi, waktu kerajaan-kerajaan besar ini mulai pudar, warisan mereka itu nggak hilang. Justru warisan itu kayak menemukan rumah baru dan terus tumbuh di sana. Dan rumah baru itu adalah Bali. Pulau ini lebih dari sekedar tempat liburan. Bali itu museum hidup dari peradaban Hindu-Buddha. Sistem subak di sawahnya, upacara-upacara keagamaannya, itu semua adalah gema dari masa lalu. Semangat zaman itu nggak pernah benar-benar mati, cuma pindah dan terus hidup di Bali sampai detik ini. Jadi setelah kita jalan-jalan 1000 tahun ke belakang, kita balik lagi ke sekarang. Warisan mereka jelas, candi, tradisi, budaya. Nah ini yang bikin kita mikir, ratusan tahun dari sekarang, apa ya warisan yang bakal kita tinggalin? Jejak apa yang bakal generasi kita torehkan di lembaran sejarah?